Dasar-dasar menemukan sebuah speaker aktif polytron transistor tipnya rusak. Jadi kalau kita mau menjelaskan teman-teman, jadi kami akan menggambarnya saja dengan metode menggambar jalur ini ya. Jadi penampakan atasnya seperti ini. Nah, ini ya. Dan ada juga siri yang seperti ini teman-teman. Jadi ciri-cirinya dia tegangannya drop ya. Speaker aktif polytron itu tegangannya drop, ada kadang dia hanya bunyi duk duk duk, ada kadang dia berderik. Jadi bagaimana memvonis transistor tip ini rusak seperti ini kan sudah kami lepas ya. Jadi bagaimana caranya? Kami akan menggambarnya melalui ini ya, dengan metode jalur belakang yang ini biar lebih mudah dipahami teman-teman. Karena kadang kalau kita membuat tutorialnya agak sulit ya, jadi dengan menggambar. Bagaimana kita memvonis transistor ini ya? Ini transistor tip. Transistor tip biasa digunakan pada amplifier ya. Amplifier kebanyakan yang aktif, yang kelas rumahan. Bagaimana kita ya menentukan ini rusak ya? Nih. Jadi kan agak sulit, misalnya sebuah amplifier dia tidak hidup tapi hanya berkedip, misalnya tidak ada suara, kemudian bunyinya rusak, misalnya bunyinya rusak atau serak gitu ya, bunyinya serak. Nah, kita mencari apanya yang rusak. Jadi kebanyakan di sini teman-teman ini ya. Nih. Misalnya dia hanya berkedip atau berderik, kadang juga ya berderik. Macam-macam dia kerusakan ya. Kadang lampu powernya nyala tapi tidak ada suara. Oke. Jadi ciri-cirinya ini teman-teman, ini penyebabnya ini. Namun bagaimana caranya kita menentukan dia rusak apa tidak? Jadi hal utama kalau modulnya kita balik, tampak belakangnya seperti ini ya, bawah PCB-nya seperti ini. Jadi hal pertama yang harus kita ukur, tegangan di sini harus ada plus 28 dan ini harus ada min 28. Karena dia hanya bunyi gini, jelas power supply yang bagian ini ya, bagian power supply ini baik ya, bagian power supply ini baik, ini bagian power supply ini bagus bekerja. Namun bagaimana kita mau menentukan komponen apa yang rusak? Nah, kita harus dengan melakukan pengukuran seperti ini. Biasanya dengan kerusakan ini, tegangan ini dia menjadi drop, misalnya hanya 10 volt gitu kan. Kadang juga dia hanya 5 volt. Jadi begitu dihidupkan dia langsung turun 5 volt atau 10 volt. Nah, untuk memvonisnya, jadi teman-teman harus ukur dulu nih tegangan. Misalnya kita kasih contoh yang ini ya, jalur ini. Jalur yang 28 volt tuh ya. Nah, di sini dia ada jamperan ke sini teman-teman. Ini. Kemudian ada jamperan lagi ke sini. Nah, jadi jalur ini harus kita cek tuh. Dia sampailah ke transistor bagian kolektor ya, ini ya, yang jalur ini ya. Nah, kemudian nanti dia juga ada jamperan ke sini teman-teman. Ini kalau ditelusuri terus, ini ya, dia jamperan ke sini nih, ini ke jalur yang sebelahnya, jalur L-nya. Nah, ini dia juga ke kolektor ini ya. Ini kolektor. Jadi tegangan itu ke kolektor transistor, tegangan dari ini 28. Otomatis di sini harus 28 volt. Di sini harus 28 volt. Oke. Nah, ini adalah dasarnya, dasar-dasarnya. Bagaimana yang sebelahnya? Tinggal diurut jalurnya. Yang ini kan, yang ini dia ke sini, ini ya. Dia ke sini ya, ke sini dulu, nanti dia ada jalurnya itu nanti kebagi teman-teman. Nanti dia ada terbagi ya, dia ke sini kan gitu ya. Terus nanti ke sini ini ya. Tinggal ditelusuri dia. Nah, ini gampangnya ini. Nah, ini ke situ dan ke sini ini ya. Nah, ini juga harus 28 volt.
Bagaimana yang sebelahnya? Sebelahnya kan tinggal diurut ya, tinggal dicari jalurnya. Misalnya dia ke sini kan, ini nanti ada ini ya, ini dia ke sini lagi, ini ya. Kalau tidak salah nanti dia ke sini, kemudian dia ke sini ini ya. Jadi sini juga 28 volt kolektor. Nah, ciri-ciri rusak, ciri-ciri transistor ini rusak. Dia kan transistor kan gini ini ya. Ini kaki gini ya. Ya, misalnya basis, kolektor, emitter. Kebanyakan jalur yang ini short, teman-teman. Nah, ini dan kolektor. Karena kolektornya mendapat 28 volt dan ini adalah ground. Nah, jadi 28 volt itu dia terkoneksi ke ground ini, sehingga efeknya apa? Kontrol ini ya. Ini IC optocoupler ini melapor ke sirkuit primer bahwa ada short di sini kan. Nah, ada perubahan tegangan di sini. Ini ada perubahan tegangan di sini. Sumbernya dari trafo sekunder. Nah, dengan otomatis power supply ini, switching ini mengontrol tegangan yang short, sehingga tegangan ini dikasih turun otomatis, sehingga tidak mengakibatkan kerusakan yang lain. Jadi cuman ini saja teman-teman. Jadi ciri-cirinya diukur ya, transistor itu ya. Kalau kita ganti warnanya bisa tidak ya. Di sini ya. Ini ya. Nah, ini ya. Jadi transistor ini ya. Ini ya. Jadi antara kolektor dan emitter ini short ke ground, sehingga terjadilah otomatis power supply menurunkan tegangannya. Jadi ciri-cirinya itu ya teman-teman ya. Dan juga perlu diukur tegangan basisnya dari transistor ini. Tegangan basisnya teman-teman. Tegangan basis dari transistor ini, basisnya itu harus di bawah, harus lebih kecil dari 1 volt. Saya rasa itu dasar-dasar awal untuk kita memulai, dasar-dasar awal untuk kita memulai reparasi ya. Jadi kita pahami itu dulu.